Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, jumpa lagi di channel saya. Dan yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya. Video kali ini tentang bibit dongkelan dan bibit yang bukan dongkelan. Bibit ini disemai langsung di polybag, kemudian diokulasi atau sambung pucuk di polybag juga. Ini bibit bukan dongkelan. Dongkelan itu bibit yang digali, yang disemai di luar polybag atau disemai di tempat yang terbuka. Ini bibit dongkelan, yang ini bukan dongkelan. Ini disemai di luar polybag, di lahan terbuka, tidak pakai naungan, kemudian disambung juga di lokasi. Setelah sambungannya itu berhasil atau sudah tinggi, kemudian dipindahkan ke polybag. Mengenai bibit yang bagus, yang dongkelan atau yang bukan dongkelan, semuanya itu bagus, yang dongkelan atau yang bukan dongkelan. Yang penting, kalau kita membeli bibit dongkelan, itu dongkelan yang masih kecil. Biasanya penjual-penjual eceran itu yang di mobil-mobil itu yang masih terbungkus karung. Jadi ada perlakuan untuk menanam bibit dongkelan. Begitu juga yang bukan dongkelan juga ada perlakuannya. Artinya, kalau kita membeli bibit itu, kita harus karantina dulu. Jangan langsung ditanam. Jadi belilah bibit dongkelan itu, yang masih di karung, kemudian kita pindahkan ke polybag. Seperti polybag yang ini. Contohnya ini. Ini kan dongkelan. Saya beli masih ada karungnya. Masih terbungkus. Masih kurang akarnya. Kemudian saya pindahkan ke polybag, kemudian saya karantina lagi di naungan. Setelah perjabangannya mulai sehat atau mulai kuat, itu saya karantina di tempat yang terbuka. Ini saya karantina di tempat yang terbuka. Ini dongkelan. Memang kalau dongkelan ini ada perlakuannya lebih khusus. Lebih khusus daripada yang bukan dongkelan. Karena sangat rawan sekali tingkat stresnya itu bibit dongkelan. Dan bicara kelebihan, itu yang bukan dongkelan juga punya kelebihan. Demikian juga kekurangannya. Ada kekurangannya dan juga ada kelebihannya. Kelebihan daripada bibit dongkelan ini, seedlingnya ini, itu tidak ada pada bibit yang bukan dongkelan. Kalau yang bukan dongkelan itu kecil sekali, kurus batangnya. Dan rata-rata itu kalau pembibitannya itu naungannya lebih gelap ataupun ternaungi sekali, itu bibitnya itu merunduk. Yang dongkelan juga demikian, apabila pembibitan kita itu sinar matahari kurang juga akan merunduk. Tapi mengenai batang ini, kalau bukan dongkelan itu kecil. Jadi kalau kita menanam yang bukan dongkelan, tingginya 1 meter, kemudian yang dongkelan juga tingginya 1 meter, yang cepat berbuah itu dan yang cepat besar itu yang dongkelan, sahabat tani. Kalau bicara tinggi. Karena dari perbedaan daripada batangnya. Batangnya ini menentukan sekali. Kalau batangnya besar, kokoh itu sehat.
penyerapan nutrisinya itu beda dengan batang yang kecil. Semakin besar sama dengan orang kalau dia gemuk itu kuat makannya. Kalau tanaman durian, kalau besar batangnya itu kuat makannya, nutrisinya. Jadi pemupukannya pun berbeda. Pemupukan yang ini itu berbeda. Yang ini misalnya 10 gram, yang ini 20 gram. Karena batangnya besar. Jangan kita samakan dosisnya. Walaupun tinggi bibitnya itu sama. Setelah kita membeli bibit, misalnya masih di dalam karung, itu kan sudah mereka karantina. Tapi karantinanya masih menggunakan karung. Pembungkusnya itu, polybagnya. Itu kalau kita karantina lagi, langsung masukkan ke polybag. Di bawah naungan, 50% sinar matahari. Setelah itu, kita pindahkan ke tempat terbuka 2 bulan. Jika daunnya sudah hijau kekuningan, kuning dalam artian sehat, bukan kuning penyakitan, itu tandanya sudah siap tanam. Tingginya 1,5 meter minimal. Kemudian yang ini tingginya 1,5 meter. Mana yang cepat berbuah? Jadi walaupun perlakuannya ini lebih khusus, tetap kalah. Tetap lambat pembuahannya. Ini yang lebih cepat berbuah. Walaupun tingginya sama. Karena batangnya besar. Bibit dongkelan yang 3 meter ke atas. Kemudian tahun ini kita tanam, tahun depannya sudah berbuah. Itu rawan sekali itu. Jadi akar ini mempengaruhi juga pada buah. Tidak sesuai. Perakarannya ini sudah mengeluarkan buah sementara akarnya itu masih kecil. Tidak maksimal. Jadi kesimpulannya tentang mana yang bagus atau mana yang baik, yang dongkelan ataupun bukan dongkelan, itu dua-duanya bagus sahabat tani. Ya, dua-duanya bagus. Yang tidak bagus itu kita tidak menanam, hanya menonton. Kalau ini bukan hanya sekedar konten sahabat tani. Saya petani, walaupun belum senior di durian maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar konten. Jadi saya membeli bibit ini, menanam dan juga membuat bibit yang unggul itu untuk ditanam sendiri. Dan lahan saya persiapkan itu secara bertahap. Jadi kalau kita menanam itu secara bertahap. Jangan ambisi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.